Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bimuradil amwali wal ikaril mamlukat wal awladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahu ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai 17 hari kita menunaikan bulan suci Ramadan. Semoga semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh dan semakin bakoh keimanan kita, dan semakin bermutu pribadi kita, dan mendekati kualitas sebagai seorang yang muttaqin, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sehingga kita akan selamat di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, sedikit yang akan kami sampaikan terkait dengan siapakah ahlul Quran itu. Dalam satu riwayat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu wa khassatuhu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya semua manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, seharusnya adalah ahlul Quran. Lihatlah bagaimana Rasulullah menyeru orang-orang yang beriman agar sholat witir setiap malam dengan kalimatnya, autiru ya ahlul Quran. Sholatlah witir wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Maka kalau diklasifikasikan manusia berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran, maka di dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang mempertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah karunia yang amat besar. Maka klasifikasi berdasarkan interaksinya atau berdasar pendekatannya atau interaksinya bersama Al-Quran, yang pertama adalah zolimun li nafsi, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri, adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya, bahkan sebaliknya justru melanggarnya. Maka jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi pribadi yang zalim. Zalim itu adalah menghancurkan diri sendiri atau
melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah muktasid, yaitu orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kadang yang bersangkutan kembali kepada Al-Quran, kadang menjauh. Kondisi muktasid ini sewaktu-waktu dapat berbahaya karena hanya selangkah lagi menuju kezaliman. Sebaliknya juga berpotensi menguntungkan karena hanya selangkah lagi menuju sabiqul bil khairat. Oleh karena itu, janganlah jadikan muktasid sebagai pilihan hidupnya. Maka kita harus menuju kepada yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran, Al-Quran telah tersimpan di dalam dadanya, bahkan hafal 30 juz selancar hafal surat Al-Fatihah. Mereka faham isi Al-Quran sehingga selalu mentadaburi dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senantiasa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, baik di waktu siang maupun di malam hari. Namun mereka tetap rendah hati, tawadhu, karena sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya semata-mata karena seizin dan karunia Allah yang Maha Agung. Kelompok inilah yang dimaksud sebagai ahlul Quran. Dan sekarang kita berada di posisi yang mana? Tapi yang jelas kita harus meninggalkan yang pertama, yaitu zalimun li nafsi. Kita harus kikis, kita harus hilangkan karakter ini, dan kita berjuang sekuat tenaga untuk menaik satu langkah, yaitu muktasid. Kemudian berusaha semaksimal mungkin sampai pada orang yang sabiqun bil khairat, selalu berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kebaikan, semangat dan mengambil partisipasi yang nomor pertama. Dan jangan sampai kita yang zalim. Sebaliknya, kalau ada yang mengajak kebaikan, menghalang ataupun merintangi, bahkan sebaliknya mengajak kepada yang jelek, maka sebagai orang yang beriman, salah satu cirinya adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi sebaliknya, al-munafikun mencegah kebaikan dan mengajak kepada kemaksiatan. Kalau ada di tengah-tengah kita karakter-karakter semacam ini, maka kita harus kikis, kita harus hindarkan, kita kembangkan sifat-sifat yang selalu antusias untuk melakukan kebaikan kapan saja dan di mana saja dan bersama siapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.